Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Salsabila Aldita, dengan NPM 22753034. Lalu ada teman saya yang bernama Ramanda Imawan dengan NPM 22753031. Dan juga ada Alfa Nasrullah Asyidik dengan NPM 22753004. Di sini izinkan kami menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Topik yang dibahas tentang flowchart. Untuk topik pembahasan yang pertama, saya persilakan kepada Mawan untuk menjelaskan, sementara itu untuk topik kedua akan dijelaskan oleh Alvan. Untuk topik ketiga akan dijelaskan dengan saya. Saya persilakan kepada Mawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Kemudian ada fungsi dari flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Adapun fungsi flowchart antara lain, yang pertama sebagai pedoman dalam perkembangan perangkat lunak, yang kedua untuk membuat program rancangan menjadi universal, ketiga untuk menggambar proses dalam program, dan yang terakhir untuk memastikan proses pembuatan program sesuai dengan alurnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alvan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart ada 5, yaitu yang pertama ada bagan alur proses. Proses flowchart merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah berurutan dari proses serta keputusan yang dibutuhkan guna membuat proses berjalan dengan baik. Langkah-langkah dipresentasikan sebagai sebuah bentuk, sedangkan arah dan proses disimbolkan dalam bentuk garis yang menghubungkan satu bentuk dengan bentuk yang lainnya. Yang kedua, ada bagan alur program, yaitu berfungsi untuk menjelaskan proses secara cepat ketika pengembangan program dikerjakan dengan cara kolaborasi oleh beberapa orang sekaligus. Kemudian ada yang ketiga, bagan alur skema atau skematik flowchart tidak hanya dibuat dengan simbol-simbol yang mewakili proses. Dalam penyajiannya juga menggunakan simbol-simbol peralatan yang digunakan. Penggunaan simbol tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami maksud dan tujuan dari flowchart tersebut. Yang keempat, ada bagan alur dokumen atau biasa disebut dengan paperwork. Flowchart adalah salah satu jenis diagram alur yang berguna untuk menelusuri alur perjalanan form dari satu bagian ke bagian yang lain. Tak hanya sampai di situ, flowchart yang satu ini juga menunjukkan bagaimana cara pemrosesan, pencatatan, serta penyimpanan laporan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bagan alur sistem. Jenis flowchart yang terakhir yaitu sistem flowchart. Definisinya adalah diagram yang menggambarkan tentang aliran seluruh pekerjaan yang terjadi dalam sebuah sistem. Tak hanya itu, sistem flowchart juga menggambarkan detail dan urutan setiap proses dan prosedur dalam sistem tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Di sini saya menjelaskan simbol-simbol flowchart, yaitu ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. Dan yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga ada connection
simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat adalah connector simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Yang kelima ada simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Yang keenam ada simbol prepartition, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam struct. Yang ketujuh ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang ketujuh adalah simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, pin, atau printer, dan sebagainya. Selanjutnya ada simbol-simbol flowchart seperti processing, simbol-simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ada simbol dedication, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya ada simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Selanjutnya lagi ada simbol disk atau online struct, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Selanjutnya lagi ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya lagi ada simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya saya serahkan kepada Alpan. Ini ada salah satu contoh flowchart menggunakan yang pertama menggunakan input data yang berupa nilai dari bilangan kelas. Kemudian nilai dimasukkan dan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Kemudian jika sisa bagi sama dengan berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Dan jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah beberapa informasi mengenai pembukaan presentasi kelompok 10. Dengan demikian presentasi dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.